apakah menjadi gamers itu menjadi sebuah Profesi yang menjanjikan, profesi yang sangat. menjanjikan? Siapapun orangnya, apapun pembicaraannya, ambil aja baiknya. Yuk! Sangat. Untuk sekarang di era Untuk sekarang, Wow. untuk sekarang industri ini udah lahir, belum sepenuhnya dewasa ya, belum sepenuhnya matang, tapi itu akan mengarah ke arah sana. Dan banyak banget pelaku-pelaku industri yang misalnya kayak kamu kan lulusan hukum kan? Yes, benar. Kalau kamu gamers dan kamu juga misalnya hukum, kamu bisa kerja di company, misalnya di game publisher, tapi yang ngurusin bagian hukumnya. Oke. Make sense dong, Make ya kan? sense. Kalau misalnya kamu suka, atau kalau misalnya kamu mau terjun langsung menjadi pelakunya, let's say jadi pro playernya, Iya. itu juga kalau misalnya kamu benar-benar jago dan sukses, itu income kamu udah bisa apa ratusan juta kali sebulan. Jadi bermain game dibayar juga. Dibayar, even kalau misalnya kita ngomongin pro player ya, yang misalnya udah di tim-tim besar nih, ya, itu gaji mereka tuh udah pasti UMR. Karena dari game publisher itu juga udah ada peraturan bahwa orang yang ikut di turnamen-turnamen major itu harus gajinya itu UMR. Oke. Gitu. Jadi itu sangat menarik sebenarnya hal di situ. menarik. Dan belum lagi ada profesi yang namanya tadi disebutin coach kan. Iya, coach. Coach itu juga ada profesi, itu juga menghasilkan. Dan selain ada coach, ada lagi misalnya analis. Coach sama analis itu beda. Beda, dia Iya. menganalisis. Analis itu adalah dia yang menganalisa gamenya, dia yang menganalisa musuh. Jadi ketika coach itu memberikan strategi berdasarkan hasil analisa dari analis ini sendiri. Oke. Gitu, dia pakai heroes apa aja, strategi yang dipakai kayak gimana. Misalnya kalau main battle royale dia biasanya rotasinya seperti apa, dia harus bisa analisa itu semua. Oke. Ini bahasanya very tactical gamers gitu. Oke. Yang membuktikan bahwa aku gamer sejati. Iya banget, dan aku memang masih nol. Jadi aku bukan tertarik ya. Wow, ternyata ada ya kayak Iya. gitu. Oke, nah tadi kan kakak bilang lagi memang membuat program memberdayakan anak muda ya? Iya, di kampus-kampus sih, karena sekarang ini kayak anak muda ini mereka kayak di kampus deh, mereka cuma fokus untuk bikin tim e-sports, that's it. Iya. Tapi mereka ini kan belum sampai tahap di mana mereka berpikir ke arah bisnisnya. Iya, Nah, benar. jadi di sini kita membantu untuk mengarahkan mereka supaya mereka nanti bisa ada kesempatan untuk berkarir di industri e-sports. Oke. Gitu, sesuai dengan misalnya kesukaannya mereka masing-masing gitu. Misalnya mau jadi pro player, oke, kita arahin apa aja yang harus kamu lakukan sebagai pro player, let's say. Terus misalnya kalau kamu mau jadi caster, kita arahin gitu kan. Oh, kalau mau jadi caster, apa aja yang harus kamu butuhkan gitu. Kalau misalnya dia mau menjalankan bisnisnya, misalnya jadi orang di belakang layar, mau jadi IO untuk mengadakan turnamen e-sports, itu juga bisa. iya, kita juga ajarin gimana caranya misalnya membuat proposal, gimana caranya untuk approach orang, gimana caranya menjelaskan bahwa event kamu ini memberikan benefit untuk sponsor. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi kayaknya menurutku buat juga Kak program meyakinkan orang tua. Nah, itu juga sebenarnya itu juga salah satu yang penting sih. Iya, karena stigma games mungkin untuk orang tua yang di usianya sekarang udah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, mungkin ya sangat-sangat kamu game bisa makan dari game gitu Pak. Nah, jadi harus ada salah satu bukti keseriusan pemerintahan untuk mendukung e-sports itu adalah dengan lahirnya organisasi resmi ya. Resmi. Yang namanya PBSI. Iya, jadi itu langsung dibawa ke Menpora dan KONI. Nah, jadi organisasi PBSI ini itu adalah salah satu dukungan penuh pemerintahan gitu. Jadi kalau misalnya orang tua juga, aku selalu bilang gitu ke anak-anak, kalau misalnya untuk meyakinkan orang tua itu harus dari anaknya sendiri. Jadi anaknya yang memang approach ke orang tuanya memberikan bukti-bukti itu. Salah satunya adalah dengan dukungan pemerintah gitu kan. Pemerintah mendukung untuk mensukseskan e-sports. Karena itu bisa menjadi salah satu revenue terbesar untuk negara. Sayangnya game developer itu yang bagus adanya nggak di Indonesia. Adanya dari luar negeri. Jadi sayangnya lagi uang itu banyakkan lari di luar negeri. Maka itu adalah PR-nya untuk pemerintah kita untuk memperhatikan sisi industri itu gitu loh. Gimana caranya investasi yang dimiliki oleh pemerintah bisa diarahkan untuk membuat game yang berkualitas. Contoh, kita punya Lokapala. Tapi jujur ya, sorry to say, aku main Lokapala. Sekali main aku uninstall. Why? Kenapa Kak? Because
nggak ada experience-nya nggak bagus. Aku nggak ngerasain itu experience yang menyenangkan untuk main game. Compare to game yang udah pernah aku mainin, Mobile Legends let's say. Atau terus abis Mobile Legends Wild Rift gitu. Itu bukan experience yang menyenangkan, banyak nge-bug, nge-hang, framing dari karakternya juga gitu. Karena balik lagi, kalau misalnya kita ngomongin game, itu kan it's all about experience kan, pengalaman yang kita rasakan dalam bermain game. Kalau misalnya gamenya banyak bug kayak gitu, kesel gitu. Apalagi kalau kamu bener-bener kayak serious gamers ya. Kayak misalnya aku kan serious gamers kan, aku pengen main game yang berkualitas gitu. Jadi nggak 2 kali kakak main. Jadi nggak ada kualitasnya, itu jauh banget. Makanya kalau misalnya dibilang mau ngejar nggak bakal bisa. Kecuali pemerintah support ya untuk memberikan dana lebih supaya gamenya ini lebih diperbaharui lagi dari sisi grafis, dari sisi apalah segala macam gitu. Apa dari Unipin juga bisa memberikan saran itu atau membuat suatu game juga nggak bisa? Kalau dari Unipin, unit bisnis kita sih untuk sekarang masih core-nya di voucher game online ya. Tapi core yang keduanya itu juga kita kan membuat turnamen. Jadi Unipin ini kita juga membuat turnamen-turnamen yang divisinya kebetulan ada di bawahku juga gitu. Jadi selain menjual voucher game online, kita juga sebagai penyelenggara acara ya. Jadi menumbuhkan minat orang-orang juga ya untuk mengikuti turnamen itu. Oke, kalau balik lagi ke Lunanera ya, Lunanera. Itu sebenarnya terbentuk dari kapan sih, Kak? Terbentuk gara-gara COVID, dan ini udah mau anniversary 1 tahun ya? Iya, almost lah. Maret, jadi 1 tahun kemarin? Maret, Oke, itu gimana sih, Kak? Awalnya tuh bisa terbentuk Lunanera, tadi kayaknya belum dijelasin nih. Jadi sebenarnya terbentuknya Lunanera ini gara-gara bisnis aku at that time, aku kan ngerjain merchandise ya, jadi ngerjain tumbler dan segala macam, lebih ke yang environment lah, social enterprise. Jadi setiap purchase dari tumbler nanti dananya akan disumbangkan untuk charity project yang kita organize sendiri. Jadi aku waktu itu bikin, sempat sebelum COVID tuh kita ke Sungai Ciliwung, bersih-bersih Sungai Ciliwung, terus kita ke Bantar Gebang, kita donasi air bersih, something like that. Ya, jadi itu kegiatan charity aku. Nah, ketika COVID itu banyak banget deal-deal dari perusahaan PO-PO tuh di cancel. Karena kan mereka udah main concern-nya udah bukan merchandise ya. Main concern mereka itu lebih ke gimana caranya kasih makan karyawan, gimana caranya bisnis mereka jalan, bener kan? Iya, udah nggak ke arah merchandise lagi. Akhirnya ada PO yang cancel, terus udah gitu penjualan juga orang akhirnya mikir lebih nggak kayak beli tumbler itu udah bukan jadi kebutuhan utama karena kan stay di rumah anyway gitu. Udah ada gelas rumah. Nggak usah bawa tumbler gitu kan. Nah akhirnya ya udah bener-bener berkurang lah. Berkurang. Terus di situ aku akhirnya mulai main game sambil aku waktu itu ngejalanin bisnis makanan. Jadi aku suka masak juga. Jadi aku sambil jualan makanan. Emang aku orangnya tuh emang bener-bener struggle banget sih, struggling. Jadi kayak aku akan ngelakuin apa aja gitu in order to get income lah. Apalagi aku punya staff kan. Jadi aku tuh jualan makanan untuk bayar gaji staff. Wow. Jadi seorang bos. Aku jualan makanan. Jualan juga. Turun ke lapangan misalnya, tapi untuk memberikan gaji lagi gitu. Iya, itu aku sampai tidur mungkin 2 jam, 3 jam kayak gitu. Cuman untuk jualan makanan berapa sih untungnya gitu kan, let's say. Tapi itu memang effort gitu karena aku orangnya nggak mau yang kayak ya udah diem aja atau apa gitu. Aku selalu muter otak gitu. Wow, so inspiring sih. Kita sebagai kaum rebahan tolong ditinggal ini. Aku muter otak bener-bener itu jual makanan sampai di titik kan aku udah ngejalanin itu kan, dan aku sama temen aku 2, ada Nina sama Eliza, kita tadinya mau bikin gaming community. Jadi sambil kepikiran gaming community terus sambil jual makanan juga. Terus sampai di titik yang ternyata e-sports ini nih aku lihat bener-bener bisa dijadiin bisnis serius nih gitu. Ya udah akhirnya aku ketemu lagi sama satu orang namanya Aurel, dia bantu menjelaskan tentang bisnis e-sports dan segala macem. Sampai akhirnya aku decide kayak yaudah oke, jalanin si e-sports dulu deh. Jadi akhirnya aku stop dulu tuh, stop jualan makanannya. Karena itu capek banget sih, kayak ngejalanin dua hal yang kakak yang buat, kakak yang jual juga kan. Iya, itu
itu berat sih. Sampai akhirnya aku dapat opportunity lagi. Emang ini semuanya gara-gara semenjak aku memutuskan untuk menjalani e-sports. Padahal ya, pas aku bilang aku mau jalan e-sports, itu aku zero knowledge di e-sports, nggak ada knowledge sama sekali. Itu cuma based on my passion for gaming. Jadi aku suka banget pengalaman udah, tapi nggak ada ya pengalamannya ya, tapi kan pengalaman aku emang di industri ya. Aku kan lulusan public relations, lebih ke marketing dan segala macem gitu kan, entrepreneur juga. Cuman pengalaman e-sportsnya tuh bener-bener nggak ada gitu. Ya, aku nggak tahu, bahkan tim-tim besar disebutin gitu kayak, hah siapa mereka gitu. Sekarang udah tahu semua nama tim besar, udah tahu kayak tier satunya siapa segala macem, bisnisnya apa segala macem. Dari surface-nya sampai dalamnya aku tahu semua e-sports. Dari Indonesia sampai luar negeri semua aku tahu. Nah akhirnya di situ karena aku pelajarin bener-bener. Jadi ketika aku mau melakukan sesuatu itu bener-bener aku pelajarin bener-bener gitu. Aku suka baca, aku suka cari tahu gitu kan. Sampai akhirnya dapat kesempatan lagi ditawarin untuk pegang Unipin. Jadi itu nah Unipin by the way dari Unipin itu Lunanera juga dulu, baru Unipin ya? Iya, Lunanera dulu. Jadi Unipin itu sponsor Lunanera. Karena mereka lihat ada satu hal yang unik, ada unique selling point-nya dari Lunanera, di mana mereka Lunanera ini adalah semuanya perempuan. Dan memang ada visi misi yang jelas, yaitu women empowerment. Dari situ kan aku kembangin ada komunitas gaming yang isinya memang semuanya perempuan gitu. Dan dari situ akhirnya di Unipin ini ngelihat kemampuan aku lah gitu di situ, dan akhirnya dikasih kesempatan interview dan segala macem. Ya udah dipercaya untuk megang Unipin sebagai SVP-nya, Senior Vice President, yang membawahi 3 department plus 1. Aku sekarang lagi merancang untuk loyalty programnya Unipin juga. Makanya teman-teman tadi sebelum ke sini nih, Kak Devi tuh meeting dulu, sibuk banget. Aku berterima kasih banget loh Kak ada disempetin. Keren banget Kak. Jadi Lunanera tuh baru 1 tahun yang lalu dan bergabung di Unipin juga berarti belum 1 tahun ya? Belum. Dan langsung jadi Vice President. Tapi kalau prestasinya gimana tuh Kak Lunanera? Kalau untuk di ladies scene bisa dibilang Lunanera udah masuk tier 1-nya ladies ya. Ladies ya. Tier 1 tuh mungkin peringkat-peringkat gitu. Iya, jadi yang udah saingan sama tim-tim besar lain, tim-tim yang udah ada nama lah gitu. Gitu. Kalau untuk di ladies scene ya, tapi kalau di mix scene-nya belum. Karena again balik lagi memang harus bertahap gitu. Aku ambisius, tapi ambisius juga harus tahu takarannya lah. Karena masih jauh. Yang paling penting ya harus realistis juga. Jadi memang yang paling penting sekarang ini untuk short termnya itu adalah gimana caranya menumbuhkan rasa kompetitif untuk para perempuan itu dulu. Lewat ladies scene. Ketika mereka udah berani di ladies scene, baru di situ mereka baru bisa next step lagi. Karena kalau di ladies scene aja mereka masih takut-takut, susah. Dan mindset itu yang paling susah sih, karena mereka itu punya mindset selalu cowok lebih jago gitu. Padahal aku bilang gini, loh kalian kemarin qualifier bisa misalnya PUBG, bisa chicken dinner, itu semuanya lawannya cowok loh. Kenapa kalian bisa bilang cowok lebih jago, padahal di situ kalian yang juara satunya? Iya juga ya gitu. Jadi emang mindset itu terlalu kuat gitu loh. Karena mindset itu memang udah terbentuk kayak budaya di Indonesia gitu. Jadi susah untuk ngerubahnya kayak pelan-pelan emang harus prosesnya ya. Bener. Jadi prosesnya itu baru emang harus step by step sih. Kalau dalam waktu dekat aku bisa ke mix scene gitu, itu juga impossible sih, nggak realistis gitu. Tapi kalau mulai dari sekarang ditatar bibit-bibit bagus, in a couple years pasti kemungkinan besar tuh akan ada ya. Untuk di jangka waktu dekat ini ada pertandingan kah? Ada. Sekarang juga kalau PUBG sih lagi ikut turnamen juga sih. Lagi ikut turnamen PMCO yang Lunanera itu dia lagi preparation untuk next seasonnya. Karena ada perombakan pemain besar-besaran juga. Nah itu semua dari perombakan pemain, pemilihan pemain itu aku masih ikut campur juga sih. Dan aku juga untuk Wild Rift aku itu turnamen, ikut mix turnamen. Nah kalau Wild Rift ini rada unik sih. Memang aku sengaja bentuk Wild Rift di saat semua tim besar nggak ada tim ladies. Jadi satu-satunya tim ladies yang ada tuh emang Lunanera untuk Wild Rift.
Wild Rift itu League of Legends. Jadi League of Legends itu udah game yang udah 10 tahun lebih lah di PC. Mereka itu melihat ada pangsa pasar di mobile. Akhirnya mereka membuat versi mobile dari League of Legends itu. Jadi sebenarnya banyak banget game PC yang akhirnya membuat versi mobile. Salah satunya PUBG. PUBG itu awalnya itu dari PC. Tapi akhirnya dibuat ke mobile. Ya. Oke. Gitu. Nah, jadi di League of Legends ini pada shock komunitasnya karena Lunanera keluarin roster untuk Wild Rift. Roster tuh gimana? Roster tuh pemain, players. Oh, oke. Gitu. Nah, keluarin untuk Wild Rift gitu kan, tim intinya gitu. Oh, oke. Mereka semua bingung, kenapa bingung? Karena nggak ada lady scene, ngapain gitu kan. Terus di situ aku bilang, aku bikin statement. Ini aku keluarin bukan karena emang aku incar lady scene, aku pengen mereka fight untuk di scene mix gitu. Karena ini masih game baru gitu. Jadi kan ibarat kata semuanya masih belajar bareng-bareng gitu. Dari from zero lah. Kalau Mobile Legends kan udah ketinggalan gitu loh. Tapi karena kakak memang punya jiwa apa ya, empowering itu, pemberdayaan wanita. Jadi lu bisa kok, lu bisa. Jadi kalau kakak nggak punya itu mungkin mereka juga udah KO ya, maksudnya kayak udahlah nggak usah lah, gak ada keyakinan yang ngebuat mereka ikutan gitu. Makanya aku juga suka bilang juga, maksudnya kayak ya kalian lihat aku lah, maksudnya aku sekarang juga maksudnya untuk menempatkan di posisi ini, yang notabene posisi ini tuh sebenarnya idealnya, let's say kalau mau ngomong ideal itu emang dunianya cowok gitu kan, ngurusin komunitas game, ngurusin e-sports, ngurusin turnamen gitu. Itu semua aku yang ngurusin sendiri dan aku bener-bener tahu dan aku paham betul apa yang terjadi gitu. Di Lunanera itu kebanyakan anak sekolah kah atau kuliah kah? Kebanyakan sih anak sekolah dan kuliah sih, karena memang populasi gamers di Indonesia itu memang sekitaran sekolah dan kuliah. Untuk kalau yang udah kerja di bidang profesional memang udah jarang ya? Udah jarang, tapi ada juga beberapa sih yang memang mereka masih mau untuk main gitu. Oke, tapi memang didominasi sama anak-anak kuliah, sama anak-anak yang masih SMA. Oke, harapan kakak nih untuk e-sport kedepannya gimana? Dan khususnya untuk kaum wanita. Ya aku berharap sih kaum perempuan makin semangat lagi untuk latihan, untuk bermain. Jadi nggak cuman nganggap main game itu just a game gitu, tapi take it seriously, be the master of it, supaya bisa ngalahin juga untuk yang cowok-cowok juga gitu. Karena kalau cowok-cowok itu mereka main benar-benar serius, they take it seriously, they take it with pride. Nah, perempuan juga harus kayak gitu, need to take the game seriously and with pride. Karena aku dulu kalau main kayak gitu juga, gitu. Dan untuk industri e-sport sih kedepannya itu aku sangat berharap banget sih pemerintah supaya bisa mensupport industri ini dari sisi ekosistemnya, bukan hanya dari timnya ya, tapi ekosistem. Ketika aku bicarakan ekosistem itu mulai dari gamenya sendiri, yaitu dari game developernya. Yang tadi kata gitu. kakak itu ya. Karena kalau enggak uangnya ujung-ujungnya lari ke luar negeri semua. Buat apa? Iya. Industri ini kita gede, kita udah menyumbangkan banyak loh, tapi uangnya larinya ke sana lagi. Iya, bikin dong kayak misalnya game, kayak kita ngomongin aja e-commerce deh, Tokopedia ya kan, Traveloka, itu kan semua udah bisa jadi unicorn kan. Justru orang luar yang mau invest ke kita gitu. Nah, gimana caranya industri gaming ini, industri e-sports ini juga bisa seperti itu. Itu challenge-nya. Aku sangat berharap sih dari pemerintah supaya lebih memperhatikan hal-hal kayak gini. Karena kalau enggak ya balik lagi uangnya akan lari ke luar negeri, bukan ke Indonesia. Kita mengkayakan negara lain lagi. Betul. Jangan cuma mengambil ekosistem cuman sepotong-sepotong. Ambil ekosistem, kalau mau menjadikan ini as a whole industry, ambil semuanya, kuasai semua lininya gitu. Agak aneh, aku udah takjub banget sih sama kakak, tapi agak melenceng nih, nggak melenceng banget. Maksudnya jiwa-jiwa kompetitif kakak itu kan udah tumbuh karena games ya. Manfaat di kehidupan sehari-hari kakak tuh banyak banget gak sih? Banyak dong tentunya. Kayak misalnya dari sisi leadership juga kan. Berarti kan kayak misalnya kehidupan sehari-hari. Dari dulu aku main game, aku selalu pengen jadi leader gitu, tim leader gitu. Dari guild aku selalu pengen jadi ketua guild. Dan sekarang kayak di perusahaan pun aku selalu jadi pemimpin gitu. Aku lead my own team gitu, aku punya tim aku sendiri, aku bisa jadi contoh untuk mereka, bisa jadi leader buat mereka gitu.
Dan juga dari game itu aku kenalan banyak orang sih. Aku dapat banyak koneksi, teman baru. Dan aku senengnya, kenapa aku seneng banget dari dulu dunia game, karena di game itu nggak ada yang namanya Sara. Jadi kita kalau main game, kita kan nggak tahu bentuk muka dia gimana. Kita nggak tahu dia kaya atau miskin. Kita nggak tahu agama dia apa. Iya kan? Seseru itu sebenarnya. Iya, tapi kita tetap aja main game. Kenapa? Karena dia jago. Gitu. Jadi yang dilihat adalah skill set. Betul. Dan itu memangnya itu yang harus terjadi di dunia, di kehidupan, gitu. Di kehidupan gitu. Jangan karena dia suku apa, jangan karena dia agama apa, akhirnya misalnya nggak bisa menempati suatu kedudukan gitu kan. Nah kalau di game kan semuanya it's purely because of skill. Gitu. Lo hitam, lo putih, lo kaya, lo nggak ada uang juga ya biarin, ini kita sama-sama main game. Betul. Itu statement yang keren, yang mungkin menutup perbincangan kita. Udah lumayan nih Kak, udah setengah jam lebih. Semoga semua obrolan kita insya Allah banyak manfaatnya. Dan ini pengetahuan banget untuk Yulia pribadi, karena benar-benar nggak tahu. Karena bukan gamer. Soal games. Pernah mutusin pacaran gamer. Nah itu benar. Jangan pacar kamu sekarang pro player lagi. Nah jadi ini kan ini ya pengetahuan baru buat Yulia. Jadi kalau aku tahu pacar aku ternyata for player ya Kak ya. Pro player. Yuk, lanjutkan. Nanti uangnya juga untuk aku. Ya udah, makasih banyak ya semuanya. Semoga obrolan kita bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Dadah.